Episode 8. Keesokan harinya, Akmal telah berangkat ke kantor. Ibu Susan juga sudah bersiap-siap untuk pulang. Memang, wanita parubaya itu hanya menginap semalam di rumah anaknya. Cukup untuk mengobati rindu. Ibu tinggal di sini saja, rengek Arumi. Dia bergelayut pada lengan mertuanya. Kalau ibu tinggal, terus rumah di sana bagaimana, nak? Ibu Susan memberikan pengertian kepada menantu satu-satunya. Ibu akan sering nengokin kalian. Arumi hanya mengangguk pasrah. Sebenarnya dia sudah tahu jawaban mertuanya, tapi dia mencoba membujuk kembali jika Ibu Susan datang ke rumahnya. Kamu sama Akmal baik-baik ya. Hubungi ibu kalau dia macam-macam. Ibu Susan memberikan wejangan. Arumi melepaskan gelayutnya. Dia beralih mencium tangan mertuanya dan memeluk sebelum wanita parubaya itu memasuki mobil. Ingat pesan ibu, ucap Ibu Susan disambut anggukan oleh Arumi. Akmal menugaskan asisten Rian untuk mengantar ibunya. Dia sudah menunggu sejak 30 menit yang lalu dan melihat drama perpisahan yang terjadi antara mertua dan menantu. Tok-tok, masuk, titah Akmal. Seorang karyawan pria membuka pintu. Dia terlihat menenteng sebuah paper bag. Karyawan tersebut melangkah mendekati meja pemimpinnya dengan sungkan. Maaf pak, mengganggu, ada kurir yang mengantarkan kiriman bapak, ucap karyawan tersebut. Akmal mengerutkan kening. Mendengar kata kiriman membuatnya bertanya-tanya. Semenjak tadi pagi, dia tidak pernah dihubungi orang yang mengirimkan barang tersebut. Karena selama ini, setiap ia dikirimkan sesuatu, ada konfirmasi langsung dari pengirimnya. Dari siapa? Tanya Akmal. Dia memperhatikan paper bag yang tersimpan di atas meja kerja. Saya kurang tahu pak, kata kurir tadi. Dari teman, Pak Akmal. Tanya dia tak menyebut namanya. Karyawan menjelaskan kepada Akmal kronologi paper bag tersebut. Akmal mengangguk paham. Setelahnya, karyawan pria itu segera meninggalkan sendiri yang masih termangu. Dia mengecek ponsel. Mungkin saja ada notifikasi pesan masuk dari pengirimnya. Namun nihil, tak ada sama sekali. Dia mengambil paper bag dan melihat isinya. Sebuah kotak makan berwarna merah terpampang di dalam. Dia mengeluarkan benda tersebut dan melihat secari kertas tertempel di atasnya. Semoga Mas suka dengan makanannya. Selamat makan Mas. Melihat itu, ingatannya tertuju pada wanita yang telah dia halalkan. Ya, mungkin saja Arumi ingin memberikan kejutan dengan mengirimkan makan siang untuknya. Wajah tampan Akmal berhias senyuman. Dia tak menyangka jika wanitanya begitu romantis. Akmal segera membuka kotak makan dan menyantap dengan lahap. Akmal menuruti pesanan Arumi kemarin. Alih-alih membeli bijinya, pria itu membeli bunga mawar utuh beserta dengan potnya. Dengan begitu, Arumi tak akan menunggu terlalu lama. Bahkan tidak perlu takut jika proses pembibitan gagal. Pria tampan itu pulang dengan wajah yang berseri-seri. Dia ingin segera sampai di rumahnya mengucap terima kasih kepada sang istri untuk kejutan makan siangnya. Memang semenjak menikah, ini pertama kali Arumi mengirimkan makanan ke kantor. Akmal suka jika Arumi setiap hari seperti itu. Dia tidak meminta karena memang tak mau merepotkan istrinya. Tapi jika inisiatif sendiri, maka Akmal dengan senang hati menerima. Itu berarti Arumi melakukan dengan sepenuh hati tanpa ada paksaan. Arumi, Arumi, Arumi. Sesuai dengan namanya, cantik, elok, dan baik. Begitulah sekiranya dia, semua ada padanya. Akmal memasukkan kendaraan ke dalam garasi. Dia keluar dari mobil dan memakai tas ransel. Tak lupa pula mengeluarkan bunga beserta potnya dari bagasi. Pria itu mengangkat dan menyimpannya di teras. Akmal melanjutkan langkah memasuki rumah. Tanpa mencari, wanita itu sudah terlebih dahulu menyambut kedatangan dan mengambil alih tas yang ada di punggungnya. Capek ya? Pertanyaan itu merupakan pembuka ketika Akmal kembali dari bekerja. Dengan cepat Akmal menggeleng. Tanpa basa-basi, pria itu langsung memeluk wanitanya dengan erat dan mengecup pucuk kepalanya berkali-kali. Mandi dulu, protes Arumi. Akmal melepasnya dan menangkup wajah ayu sang istri. Terima kasih, ucap pria itu dengan tulus. Arumi begitu terheran melihat sikap Akmal. Datang dan langsung memeluk dirinya dengan mengucap terima kasih. Masken,
Hush. Akmal menempelkan telunjuk pada bibir Arumi. Dia tahu kalau wanita itu pura-pura heran dan lupa. Tapi Akmal tak mau memperpanjang. Dia segera mengalihkan topik. Mas juga punya kejutan. Seraya melepas jemarinya. Kejutan apa, Mas? Tanya Arumi semakin penasaran. Akmal mengambil kembali tas dan menyimpannya di sofa. Dia menggenggam tangan Arumi dan keluar menuju teras. Akmal ingin memperlihatkan bunga mawar merah yang telah dia beli tadi. Mata wanita itu ketika membelalak kala melihat setangkai kejutan yang dimaksud Akmal. Dia mendekati tumbuhan tersebut dan menyentuh kelopaknya. Mawarnya cantik ya. Akmal berdehem mencoba mengalihkan fokus sang istri. Arumi mengangguk mantap tanpa mengalihkan tatapannya dari bunga tersebut. Sangat cantik. Akmal ikut tersenyum mendengar. Dia senang dengan makan siang dari istrinya dan begitu pun sebaliknya. Arumi bahagia dengan mawar tersebut. Bunga ini akan jadi saksi hubunganku dengan pemberinya, batin Arumi. Hari-hari berikutnya, Akmal sering mendapat kiriman makanan pada saat jam makan siang. Paper bag yang sama, kotak yang sama, dan secari kertas pun bertuliskan kalimat sama dengan hari sebelumnya. Pria berwajah tampan itu bahkan memberikan bonus kepada karyawannya yang setia menerima paket makan siang itu. Ya, karyawan tersebut memang sudah tahu jadwal. Akmal senang karena merasa itu bentuk kepedulian Arumi terhadapnya dan dia sudah terbiasa. Akmal juga tidak pernah membahas itu jika bersama Arumi. Ya, karena Arumi pun demikian. Jam istirahat, Debbie menatap sebuah profil seseorang dengan senyum. Dia ingin follow akun tersebut, tapi dia ragu. Beruntung pria itu tak mengunci akunnya sehingga ia bebas berkunjung. Kurasa kamu sudah gila ya, Bi. Wanita itu bermonolog sendiri seraya memukul pelan kepalanya. Dia tak tahu apa yang terjadi padanya sehingga seperti itu. Debbie tak tahu mendefinisikan rasanya. Yang jelas, jika mengingat hal-hal tentang pria tersebut, dia selalu bahagia. Namun sejujur dengan itu, ingatannya juga tertuju pada status sang pria. Ya, dia sudah menikah. Ini hanya rasa kagum, tak lebih. Aku tahu dia sudah ada yang punya. Seperti itu dia mengobati kegundahannya. Mau bagaimana, perlakuan pria tersebut yang membuatnya tersentuh. Sikap dasar seorang wanita adalah lembut dan selalu melibatkan perasaan. Jika lawan jenis memperlakukannya dengan sangat baik, apakah salah jika dia menyukai orang itu? Tapi Debbie selalu mengklaim pada dirinya sendiri bahwa rasanya hanya sebatas kagum. Ya, kagum pada milik orang lain. Tanpa sadar, seorang menguntitnya dari belakang. Setiap kali melihat Debbie termenung memandangi ponsel, temannya akan begitu penasaran. Lagi-lagi orang yang sama. Sepertinya kamu sudah kecantol, ucap Zira. Temannya yang bersuara cempreng sempat memergokinya berbincang dengan pria tersebut. Debbie secara spontan menutup layar ponsel dengan telapak tangan. Dia berbalik menatap Zira dengan napas yang mendengus. Tidak, elak Debbie. Zira tertawa dan menggeleng. Sekuat apapun Debbie menyembunyikan, tapi matanya selalu memancarkan ketertarikan pada pria tersebut. Zira tidak tahu kenapa temannya itu selalu menyangkal. Aku tahu, Bi, kamu yang kukenal dari dulu jarang seperti ini. Bahkan mantan-mantanmu tak pernah kamu pandangi fotonya berhari-hari seperti sekarang. Debbie membenarkan ucapan Zira dalam hati. Ya, sejauh ini memang Zira tahu tentang seluk-beluk hubungannya dengan mantan-mantannya. Please, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ada rasa tidak percaya diri dalam nada suaranya. Zira duduk di samping teman baiknya itu. Kamu cantik, Debbie, bahkan sangat cantik. Kadar kecantikan seorang Debbie selalu membuat pria bertekuk lutut. Ucap Zira dengan menepuk punggung tangan temannya. Tapi tidak untuk pria yang satu ini karena beda, Ra. Kamu tidak tahu pria ini sudah punya istri dan betapa cintanya ia terhadap wanitanya. Debbie hanya menghela nafas panjang. Dia tak tahu bagaimana ia harus menjelaskan kepada temannya. Kalau dilihat-lihat, pria itu memang tampan, kelihatannya juga orang berada. Zira membayangkan wajah pria tersebut, cantik dan ganteng. Debbie hanya mengedikkan bahu lalu meninggalkan temannya yang masih mengoceh. Dia lebih baik menghindar. Namun ternyata apa yang dikatakan Zira sedikit menyentil otak dan hatinya. Ya, ini hanya sebatas kagum.
monolognya. Jam pulang kantor. Debbie tak langsung ke rumahnya. Dia singgah di toko swalayan untuk membeli kebutuhan. Debbie memarkir kendaraan di area parkir dan segera membuka helm. Kaki jenjangnya melangkah dengan sempurna, bak sedang melakukan catwalk di atas panggung. Beberapa pengunjung pria memandangi Debbie dengan penuh minat namun tak diperdulikan. Dia mengambil troli dan mendorong, memasukkan barang kebutuhannya satu persatu dalam benda tersebut. Namun tanpa sengaja lengannya menyenggol beberapa bungkus kerupuk hingga terjatuh. "Duh," keluh Debbie dan segera membungkuk hendak memungutnya. "Kalau jalan hati-hati." Sebuah suara bariton membuatnya mematung. Jantungnya berdetak dengan kencang. Dia menelan ludah gugup. Suara itu, sedikit demi sedikit dia menegakkan kembali badannya dan menatap pria yang berdiri di depannya. Debbie mematung sejenak. Rasa bahagia mulai melingkupi hatinya. Dia tak menyangka jika takdir mempertemukannya lagi dengan Akmal Anggara Dinata. Kamu sudah lama di sini?" Debbie sesali adalah dia tiba-tiba gagap. "Barusan," jawab Akmal sekenanya. Debbie mengangguk. Tak sedikit pun dia mengalihkan tatapan dari wajah pria di depannya. Ribuan kali dia dipertemukan dengan pria berwajah rupawan. Tapi mengapa Debbie merasa Akmal menempati posisi teratas? Iya, ini hanya sebatas kagum. "Belanjamu cukup banyak." Suara Akmal membuyarkan konsentrasi Debbie yang sedang menikmati ciptaan Tuhan. Seketika dia tersenyum simpul. "Kamu tahu kan, kebutuhan wanita itu banyak," ucap Debbie. Akmal membetulkan ucapan Debbie. Sepertinya memang kebutuhan wanita lebih banyak. Seperti halnya dirinya sendiri yang harus membeli pesanan istrinya. "Mas," Debbie mulai melatih lidahnya dengan panggilan Mas kepada Akmal Anggara Dinata. Hal itu untuk menghilangkan sekat kecanggungan di antara keduanya. "Ada apa? Apa aku boleh sering berkunjung ke rumahmu?" Dia tak tahu harus berbicara apa. Hanya saja pertanyaan itu spontan keluar semata-mata untuk menahan agar Akmal tak cepat pergi. Akmal tersenyum. "Boleh, Arumi akan senang jika kamu sering berkunjung bersama Dini." "Kantormu?" Lagi-lagi pertanyaan bodohnya meluncur begitu saja. Pria itu mengerutkan kening. "Untuk?" Akmal balik bertanya. Kini Debbie tak tahu harus menjawab apa. Ya, dia bingung dengan pertanyaannya sendiri. Untuk apa dia berkunjung ke kantor Akmal? Otaknya berputar mencari alasan yang cocok. Untuk melihat-lihat. Debbie menggigit bibirnya. "Oh, ya sudah, datang saja jika kamu mau." Serasa mendapat angin segar, Debbie tersenyum bahagia. Awalnya dia tak tahu untuk apa ke sana. Ternyata pertanyaan spontannya memberikan jalan. Ya, jalan untuk bertemu.